Oke, sudah direkam ya. Baik, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Adakah kakak? Belum ada. Belum ada ya? Ya, belum ada. Sudah ada? Sudah ada ya? Sudah ada. Ya. Aduh. Bisa harap bisa. Belum. Ada telur. Dia bilang, Rebus saus. Kita bisa ada sayur. sama anak kita ada telur pasti. Saya kan aku pernah makan ini. Bilang mayones. Agak goreng. Mati. Mati deh. Cari. Di bawah. Di bawah. Kiam. Udah. Kita langsung mati. Boleh. Kesempatan aku kan pakai apa tuh? Ya begitu juga. Kan ini enak kita enak. Aku curiga kita berarti menarik. Cek. Bisa dengar suara saya? Bisa.
Tadi bisa dengar atau tidak? Tidak ada Kak, tidak ada. Oh ya, mohon maaf ya. Ya, Jaringan saya di sini terkendala lagi. Ya, mic saya tidak bisa digunakan. Jadi saya pakai mic lewat handphone ya. Oke. Tidak feedback ya? Suaranya tidak feedback ya? tidak. Oke, mohon maaf ya. Ya, Saya ulangi dari awal. Baik, terima kasih ya atas kesempatan kakak. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada aktivitas hari ini, yaitu Tatap Maya 2JP, yaitu pada umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya, yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, hari ini kita Tatap Maya 2JP ya kakak. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual hari ini. Baik kakak, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doanya saya pimpin ya. Ya. Oke, kita letakkan dulu aktivitas kita hari ini. Kita fokus. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak, di slide berikut ini kesepakatan kita bersama itu ada 7 ya. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima itu memaksimalkan fitur chat ya kakak, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau misalnya ingin menyampaikan namun susah untuk mengungkapkannya, silakan dimaksimalkan di fitur chat ya kakak. Yang berikut klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak. Baik kakak, agenda kita hari ini yaitu yang pertama umpan balik. Umpan balik rencana tindak lanjut itu 35 menit. Yang kedua pengantar bukti karya 50 menit. Dan yang ketiga itu penutup 5 menit kakak. Nah, di umpan balik ini kakak, saya rasa kakak sudah mengirim rencana tindak lanjutnya ya. Tadi saya sudah menilai, ada Kak Servi punya, saya mengambil sampelnya satu saja untuk Kak Servi terkait dengan RTL-nya. Karena dari berbagai macam RTL-nya kakak, ya alhamdulillah sudah rampung, saya langsung ambil sampel acaknya. Dan saya lihat Kak Servi punya luar biasa, namun dari semua yang saya nilai itu memang sudah luar biasa. Tapi hari ini saya angkat dulu Kak Servi punya, ya, karena ada program yang dia sampaikan di komunitas belajar yang ada di sekolahnya Kak Servi, ya. Nah, sebelum saya angkat Kak Servi punya, ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana Bapak Ibu merancang RTL yang mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Ayo silakan kakak. Ayo. Bisa raise hand. Ya, silakan Kak Servi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baiklah, saya akan pertama, ya, saya merancang RTL itu yang mampu memfasilitasi pembelajaran POK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Nah, sebelum saya memilih RTL ini rencana tindak lanjut, nah saya melihat dulu yang ada di sekolah untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, saya melihat ada satu yang menarik untuk saya angkat dalam Kombel, yaitu tentang permainan tradisional. Nah, jadi saya mengambil karena permainan tradisional ini sudah mulai punah karena sudah berkembang zaman. Jadi permainan tradisional ini untuk peserta didik sudah banyak yang tidak lagi melakukan ini permainan. Yaitu saya mengambil permainan gobak sodor, atau sering disebut kalau di daerah kita itu permainan hadang. Nah, karena permainan hadang ini permainan tradisional, jadi saya mengangkat itu di Kombel. Jadi saya merancang perencanaannya, setelah itu saya memaparkan di depan ini apa? Staf dewan guru, yaitu peserta Kombel yang ada di sekolah saya itu Kombel Spensa Inspirasi. Nah, saya memaparkan bahwa ini saya angkat sempat godor ini, yaitu dengan judul saya itu saya ambil sempat godor, yaitu Sport Education Model Permainan Tradisional Gobak Sodor. Nah, saya memaparkan itu kepada mereka. Nah, alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Dan untuk pelaksanaannya itu, rencana itu saya akan lakukan pada pembelajaran PJOK di setiap hari, yaitu setelah 1 jam pembelajaran. Untuk di PJOK kan 2 jam pelajaran. Nah, setelah 1 jam pembelajaran, nah saya mengisi dengan permainan itu. Saya memperkenalkan cara bermain, peraturannya. Nah, setelah itu rencana saya akan melaksanakan untuk eventnya itu pada setelah semester, yaitu meeting kelas. Nah, alhamdulillah untuk peserta Kombel dengan Ibu Kepala Sekolah merespon dengan baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Servi. Tadi juga saya sudah melihat apa yang disampaikan oleh Kak Servi terkait dengan RTL ya. Dan itu sudah Kak Servi sudah merancang dan mampu memfasilitasi ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apalagi dia sudah melibatkan komunitas belajar yang nantinya akan berperan mensukseskan program yang dilakukan oleh atau proyek yang dilakukan oleh Kak Servi. Nah, kita lihat juga Kak Servi merencanakan rencana tindak lanjutnya ini dengan menerapkan SEM ya. Berarti ada student voice, noise, dan ownership atau student agency. Ya, kalau saya bisa share, tunggu saya share dulu apa yang kalau di saya loading ini. Tunggu saya pakai HP ya untuk share. Kalau saya lihat Kak Servi punya ini sudah bagus sekali karena ada student voice-nya, student agensinya. Nah, saya berbagi layar ya lewat handphone. Sudah bisa dilihat Kakak? Ini
Ada? Ada Kak, ada. Ya. Ini rencana tindak lanjut eh, sempat godor ya. Sempat godor atau gebat? Sempat Sempat godor ya. godor. Ya, Iya. sempat godor. Ya, saya tutup dulu yang di saya supaya suaranya bisa jelas. Biar kasih. Masih loading ya? Ada? Ada Kak, ada. Jelas ya? Oke. Nah, ini di rencana tindak lanjut Kaservi, saya melihat di sini di latar belakangnya. Nah, ini. Ya, di bagian latar belakang. Jadi permainan tradisional Indonesia. Iya ya, jelas ya, permainan tradisional Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur dan bermanfaat bagi tumbuh dan perkembangan anak. Cocok ya kalau kita pakai permainan ini di kegiatan anak-anak. SD bisa, SMP bisa, SMA bisa. Bahkan saya lihat kemarin di hari guru juga, guru-guru ya, ikut aktivitas ini, permainan ini. Ya, jadi seiring perkembangan zaman, permainan tradisional ini sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak. Memang jarang sekali dimainkan oleh anak-anak. Ya, apalagi di daerah perkotaan. Ya. Sudah tidak nampak lagi. Sehingganya program ini bertujuan untuk melestarikan. Jadi Kak Servi lestarikan ini program. Ya. Dilestarikan dan dihidupkan kembali. Ya, permainan tradisional yang diadaptasi dalam suatu aktivitas olahraga yang menyenangkan. Jadi dia kasih aktivitas yang menyenangkan, berarti tidak ada tekanan seperti itu. Ya. Dan dalam bentuk kompetisi bagi peserta didik yang dia lakukan dalam model SEM. Berarti ada rencana tindak lanjut ke depan ini. Akan dibuat kompetisi. Iya kan? Nah, program ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapat. Berarti sudah ada student voice. Ya. Sudah masuk di situ. Baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan memberikan pilihan bagi peserta didik. Student agency sudah masuk. Voice, noise, dan ownership sudah ada. Dalam menentukan peran, itu kan, peran yang diambil dan kepemilikan dari peserta didik. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan di latar belakang ini. Nah, ini contoh RTL-nya kakak-kakak. Yang berikut, ada tujuan program. Di tujuan program ini, yang pertama, meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas fisik. Jelas ya, unsur kebugaran masuk. Ya, gerak juga masuk. Pendidikan gerak masuk. Apalagi ada motivasi. Ya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional Indonesia. Berarti Kak Servi sudah jelaskan ini ya ke peserta kombel yang ada di sekolah Kak Servi. Di guru-guru yang ada di sana. Ya. Terus di sini memfasilitasi peserta didik. Berarti Kak Servi sampaikan kepada peserta kombel, kita hanya memfasilitasi. Ya, peserta dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan. Berarti student agensinya masuk. Yang berikut melibatkan peserta didik. Berarti sudah masuk lagi. Jadi kriteria-kriteria penilaian yang saya nilai itu ada, sudah masuk di sini. Melibatkan peserta didik dalam perencanaan. Ya. Baik perencanaan, pelaksanaan,
maupun evaluasi. Nah, itu. Yang berikut mengintegrasikan dukungan dari komunitas. Ini yang diharapkan. Ada integrasi antara si pembuat proyek ini atau program ini dengan komunitas yang ada di sekolah. Saya sudah periksa juga kakak-kakak punya yang lain, nampak semua. Ya, cuma ada hal-hal yang masih perlu, insya Allah nanti setelah program ini kakak-kakak buat lagi yang lebih spektakuler lagi. Ya, seperti itu. Kalau biasanya main permainan tradisional, ya buat lagi kegiatan-kegiatan yang mengarah ke ayo bugar. Apalagi program kita sekarang ini ya merdeka bergerak, bergerak semua, bergerak sepanjang hayat. Seperti itu. Yang berikut, ini capaian dan langkah. Capaiannya ada 3. Ini, peserta didik aktif berpartisipasi dalam permainan. Berarti orang yang melakukan, peserta didik, ya. Dan peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan, ya, aturan permainan. Peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM dengan baik. Berarti ini kan dia akan buat dalam bentuk event, ya. Kalau saya lihat dari apa yang disampaikan di capaian ini, ya Kak Servi, ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, merancang dan melaksanakan kegiatan, ya, sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Berarti si peserta didik ini yang merancang atau gurunya Kak Servi? Peserta didik, Kak. Ya, peserta didik. Bagus ya. Jadi mereka yang merancang, tapi kalau misalnya ada kesalahan atau apa yang hal-hal yang tidak mungkin, bagaimana Kak Servi bisa meminimalisir itu? Ya, jika ada kesalahan itu ya jadi kami dari peserta Kombel ya itu yang akan meluruskan jika ada kesalahan. Jadi kami kan sebagai fasilitator. Jadi jika ada kesalahan ya jadi kami guru-guru atau peserta Kombel yang akan memfasilitasi, jadi akan meluruskan jika terkendala oleh peserta didik tersebut. Ya, Kak. Oke. Berarti apa yang misalnya hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah diantisipasi dan sudah dijelaskan di dalam Kombel, ya, begitu ya. Jadi misalnya ada kendala begini, nanti di briefing lah si peserta-peserta Kombel ini, guru-gurunya ini, untuk menyelesaikan apabila ada kendala-kendala ini di lapangan. Seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada hasil yang diharapkan. Program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara, pilihan, dan kepemilikan. Ya, peserta didik serta peserta didik mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Berarti dia punya titik ini. Yang orang harapkan dari program ini hasilnya ini seperti ini, ya. Ada student agensi di dalamnya. Mereka yang akan berperan, mereka yang bersuara, dan mereka yang akan bertanggung jawab. Sehingga ada evaluasi di dalamnya. Di mana kita sebagai guru, ya kita selalu memfasilitasi. Seperti itu. Jadi ini sudah nampak. Nah, di sini struktur dan program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan pendalaman atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Berarti kalau misalnya di olahraga ini, sebelum orang bermain materi olahraga yang sudah dirancang dalam kurikulum, Kak Servi masukkan ini tradisional. Gitu ya. Jadi sudah dimasukkan di programnya ini. Oke lah, sebelum orang pembelajaran yang intinya di dalam kurikulum kayak sepak bola, permainan bola besar, invasi dan seterusnya,
wajib atau silakan melaksanakan program saya yang disuarakan oleh peserta didik, yaitu bermain tradisional. Seperti itu. Sehingganya ada penguatan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Yang berikut peserta didik yang terlibat adalah seluruh kelas dari kelas 7, 8, dan 9. Berarti satu fase ya. Fase D. Apakah ini 7, 8, 9 ini Kak Servi dibuat satu kali atau bertahap? Misalnya bulan ini kelas 7, bulan berikut kelas 8, bulan berikut kelas 9. Atau serentak satu kali? Dijelaskan sama. Nah, untuk untuk penerapan ini, nah tadi saya jelaskan yaitu di sela-sela pembelajaran. Contoh saya contoh hari ini saya di kelas 71. Nah, di situ di sela-sela itu setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran, nah saya masukkan ini program. Nah, kita melakukan ini permainan ini. Nah, setelah itu kan berjalan setiap hari itu kan ada pembelajaran PJOK. Nah, di setiap jam itu saya sisipkan ini program ini. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, ini yang kita akan lakukan. Kita bermain ini. Nah, setelah semua sudah terampung semua, nah saya sudah membuat event ini. Jadi seluruh mereka melakukan. Jadi eventnya itu dari 7, 8, 9, Kak. Oke. Ya. Berarti dia serentak ya, tergantung di pembelajaran yang akan diterapkan. Artinya sebelum pembelajaran itu penerapan permainan tradisional itu diterapkan. Begitu ya. Apakah Iya, Kak. kita fokus di di hadang ini atau ada olahraga tradisional lainnya? Nah, Ya, untuk di Sempat sementara ini. ya, untuk sementara ini masih di sini dulu. Jadi saya mencoba ini dulu. Nah, jika sudah berkembang, nah saya akan masukkan permainan tradisional yang lain seperti sandal raksasa atau ada permainan tradisional yang lain. Ya, Kak. Oke. Jadi itu yang akan jadi muncul di Kombel nanti, ya kan? Dan pasti itu sudah muncul, ya. Apa yang dipertanyakan oleh, yang saya tanyakan dan pasti ditanyakan juga oleh peserta yang ada di Kombel. Karena permainan tradisional itu kalau orang bilang, wah saya suka tambah lagi, ya saran saya tambah 4 sampai 5 permainan tradisional. Dan biasanya ada yang batu disusun itu, terus dilempar itu, lari-larian itu. Nah, itu cocok lagi ya. Jadi kalau ke depan nanti kalau bukan 2, 3 ya sebanyak lah supaya melestarikan permainan tradisional itu. Ya. Yang berikut kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Berarti langsung dikaitkan kepala sekolah ini Kak Servi ya. Iya. Nah, bagaimana respon kepala sekolah di saat kemarin diberikan ini? Pas dijelaskan. Iya, respon dari kepala sekolah tadi di situ juga sudah tertulis di saran dari kepala sekolah itu. Nah, untuk saran kepala sekolah, ini program jangan hanya cuma sampai di pemaparan ini saja, tapi implementasinya ke depan harus ditingkatkan. Jangan cuma habis di presentasi, foto-foto, tapi untuk pelaksanaannya tidak ada. Nah, itu yang terakhir dari kepala sekolah. Terima kasih, Kak. Oke, luar biasa ya. Berarti respon positif sebenarnya ini dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah minta jangan hanya cuma sekedar program saja, tapi selalu berkelanjutan, ada progres ke depan. Dan itu merupakan tanggung jawab dari seorang servisaid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terkait dengan
pengelestarian permainan tradisional yang ada di sekolah dan bahkan di kecamatan, seperti itu. Luar biasa ya. Yang keempat yaitu komunitas belajar sekolah atau Spensa Pak Inspirasi ya, berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan staf dewan guru. Ya, berapa orang yang hadir Kak Servi? Hampir semua ya? 11 orang tadi Kak, soalnya yang lain ada di Kegiatan. dinas luar Kak. Iya. Kalau bagaimana respon mereka? Yang 11 orang ini? Ya. Yang lain itu respon mereka katanya program ini sangat bagus karena melestarikan permainan yang sudah mulai punah, yang anak-anak sudah tidak lagi melakukan ini permainan ini. Nah, jadi mereka sangat setuju dengan program ini. Jadi luar biasa ya. Di sela-sela itu saya juga di sela-sela pembelajaran mereka juga dia di samping senam hari Jumat kita lakukan ini. Jadi semua kelas jadi ada beberapa regu untuk melakukan permainan ini. Terima kasih. Keren ya. Kalau dari struktur sini saya lihat lagi yang kelima ini, mitra dalam program ini adalah segenap orang tua peserta didik dan komite. Nah, sudah meluas ya kalau kita lihat dari sini. Bagaimana respon dari peserta 11 orang ini? Apabila Kak Serpi akan merancang, ini akan dipaparkan juga ke orang tua siswa, dikasih sosialisasi ke orang tua siswa dan komite sekolah. Kalau bicara tentang komite sekolah, mungkin ada tips-tips sedikit dari komite sekolah yang ingin mengembangkan ini program. Bagus ya. Ya. Jadi kalau saya lihat, kalau ini bisa tercapai dan ini akan selalu konsisten apa yang diharapkan oleh kepala sekolah, bukan sekolah Kak Servi lagi yang sekolah lain akan mencari hal-hal yang seperti ini. Dan ini buah positif dari kegiatan kita di PKG. Ya, inilah hasil RTL, rencana tindak lanjut dari PKG. Ya, kakak-kakak adalah orang yang terpilih, kakak-kakak adalah orang pilihan di sini. Kenapa saya bilang terpilih? Ya, hanya 11 orang yang ada di sini ini yang mendapatkan ilmu seperti ini. Ya, terkadang kalau kita yang di luar sana ya sulit untuk merancang hal-hal seperti ini. Jadi bersyukur sekali ya, ini sudah bisa dipahami oleh kakak-kakak. Yang berikut yaitu kapasitas yang dimiliki. Nah ini, ada modal manusia, kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah. Iya ya, nampak ya. Tidak ditambahkan lagi Kak Servi? Ya, untuk sementara ini dulu Kak. Kepala sekolah, guru-guru, peserta didik, orang tua ya. Iya. Iya. Karena masih sebatas di dalam lingkungan sekolah. Iya. Saya kasih gambaran ke kakak, itu setiap tahun itu di museum ada lomba tradisional, olahraga tradisional. Ada event olahraga tradisional. Ya, sudah ada yang mewadahi event-event tentang tradisional, termasuk olahraga tradisional. Nah, siapa tahu kakak-kakak yang ada di sekolah di Kecamatan Paguat, kalau sudah melaksanakan ini atau sudah memprogramkan ini, dan untuk menguji sejauh mana perkembangan atau progres program ini, ada eventnya. Itu di Museum Provinsi Gorontalo, setiap tahun kalau tidak salah eventnya itu dilaksanakan. Ya, permainan-permainan tradisional. Dan bonusnya lumayan. Berarti sudah ada wadah. Ya, itu bisa juga masuk di modal apa dia? Ada finansial juga. Ya. Jadi disiapkan kakak seperti itu. Nah, modal fisik, sarana dan prasarana yang meliputi speaker, mikrofon,
kun dan ini tali ya, tali dan lapangan ya. Oke, modal fisiknya ada. Berarti lapangannya luar biasa ada ya. Modal finansialnya dana bos untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengadaan sapras. Kau Saing yang pengelola dana bos, kira-kira ada di finansial ini kalau kita buat kegiatan? Khususnya tradisional ini. Ada Kak, karena dia Ada, ya? kalau misalnya dia menyangkut siswa itu dia untuk penganggarannya itu kan selain siswa dia juga masuk di pembelajaran, pasti akan dimediasi oleh kepala sekolah itu Kak. Berarti tidak terbentur ya, tidak terbentur dengan aturan ya, yang ada di dana bos. Berarti ini bisa seperti itu. Bisa Kak, iya. Ya. Jadi kalau misalnya ini diprogramkan, saya bisa menggambarkan nantinya ini akan masuk di program OSIS. Kalau Kak Serpi ini saya rasa dia pembina OSIS. Kak Serpi pembina OSIS ya? Iya Kak. Oh, sudah Ada cocok. ada yang pembina. Iya. Berarti ini bisa masuk di kegiatan-kegiatan kesiswaan ya. Biasa kegiatan tahunan kesiswaan melalui anggaran dana bos. Ya, sedikit-sedikit lah. Intinya kita jangan berkecil hati ya. Masih banyak juga pos-pos yang mungkin kita bisa laksanakan. Tapi kalau saya lihat ini ya, apa yang disampaikan oleh Kak Servi ini tanpa menggunakan dana bos ini bisa. Ya, bisa. Yang penting inisiasi dari peserta didik itu luar biasa. Itu saja. Ya, kalau saya lihat dari ini. Yang berikut modal sosial. Ada kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah. Responnya positif ya, yang disampaikan di Kombel. Iya, positif Kak. Dan bagaimana bisa dikatakan positif itu bagaimana? Apakah dorang menerima atau sudah ada rancangan, dorang sudah ada gambar, trombek hari Jumat ini, trong, begitu? Ada? Iya, sudah ada. Karena saya bilang untuk rencananya itu kita akan coba minggu depan, tapi karena benturan dengan persiapan semester, jadi nanti setelah semester. Oke. Luar biasa ya, berarti memang responnya sangat luar biasa. Kolaborasinya mantap ya. Nah, modal agama dan budaya, ini lingkungan sekolah yang memiliki budaya. Ya, budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah. Ya, kalau kita lihat juga, permainan tradisional itu identik dengan kebudayaan. Ya, nilai-nilai keagamaan juga bisa kita lihat dari apa yang diterapkan di kapasitas yang dimiliki oleh programnya Kak Servi. Yang berikut, nah ini rencana evaluasi. Ada 3 ya, ada observasi, angket, dan dokumentasi. Kalau observasi mengamati perilaku peserta didik selama proses kegiatan. Perlu ya kita amati. Karena kalau kita tanpa observasi, ya hasilnya tidak bagus. Ya. Cuma langsung istilahnya tiba saat, tiba akal, kerja selesai. Ya. Kalau kita observasi dulu pasti kita lihat, oh sejauh ini perkembangannya, sejauh ini ini yang akan kita lakukan. Hal-hal ini yang harus kita luruskan, hal-hal ini harus kita perbaiki, hal-hal ini harus kita sukseskan, seperti itu. Yang berikut angket, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Oh berarti sudah di asesmen diagnostik ini ya. Lihat dia punya minat, bakat, dan seterusnya. Berdasarkan angket. Begitu Kak Serpi ya? Iya Kak, iya. Oke, luar biasa. Ada peran orang tua juga dan di sini saya lihat peserta didiknya dengan orang tua. Yang berikut dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya peserta didik. Berarti nantinya ini kan akan menjadi program OSIS juga.
OSIS akan merasa sukses kegiatan mereka apabila guru-guru selalu memfasilitasi apa yang disuarakan oleh peserta didik. Itu kuncinya. Keren ya. Yang berikut, kemungkinan tantangan. Berarti kalau bicara kemungkinan tantangan ini baru sekedar menduga-duga. Dugaan ya. Artinya dugaan sementaranya ini. Motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Solusinya adalah memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik. Kira-kira motivasinya bagaimana, Kak Ser? Yang berbeda-beda. Ya, untuk motivasi minat peserta didik, mungkin ada yang tidak suka dengan permainan ini, mungkin mereka kan baru melihat, ini sudah permainan yang jadul atau yang lama. Nah, jadi solusinya kita akan memberikan penguatan. Nah, inilah permainan yang kita lestarikan, ini permainan tradisional. Untuk sekarang permainan ini sudah tidak lagi dipermainkan oleh peserta didik yang sekarang, yang zaman sekarang. Nah, jadi untuk penguatannya itu seperti itu, Kak, dan motivasi. Terima kasih, Kak. Berarti kalau bicara tentang motivasi, lebih ke arah bagaimana kita ajak mereka bernostalgia seperti itu. Meskipun ini bukan permainan mereka, ya. Artinya kalau bicara zaman sekarang, mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak ingin tahu seperti itu. Tapi inisiasi dari kita sebagai guru olahraga memperkenalkan. Ini kakek saya pernah main ini, ayah saya pernah main ini, ya kan, seperti itu. Sehingganya mereka merasa penasaran. Oh, tertantang mereka. Seperti itu ya, Kak Servi ya. Jadi pas kita kasih motivasi, kita kasih seperti itu. Oh, ternyata asik juga. Nah, mereka kalau sudah coba satu kali, tertarik itu terus. Keren ya. Jadi itu cara tips-tips buat karena kalau di daerah perkotaan, di daerah saya, permainan-permainan ini hanya ya masih lebih asik mereka main gadget dibanding ini. Tapi kalau kita buat penguatan-penguatan, kita bawa ke Kombel, kita kasih ke briefing ke teman-teman di komunitas belajar, ya, bagaimana untuk meningkatkan komunikasi dan hubungan internasional, saya yakin dan percaya sukses dia. Saya yakin itu, ya, karena kita kolaborasinya mantap, kerjasamanya bagus. Yang berikut, cuaca yang tidak menentu, panas, terik, dan hujan. Jika hujan, maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu depan, ya. Berarti kalau bicara kode alam, nah, itu kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau saran saya, Kak Servi, cari tempat yang di dalam aula, yang selebar lapangan bulu tangkis lah, ya. Tinggal kita maksimalkan. Kalau misalnya ada fasilitas seperti itu, kalau tidak ada berarti kita pindah. Menyesuaikan dengan cuaca, ya. Kemungkinan ada waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan kedinasan. Jadi kegiatan yang bersamaan ya. Kalau bicara kegiatan bersamaan begini, ya kita tidak bisa pungkiri, ya, seperti itu. Nah, ini dokumentasinya. Ini yang pegang laptop ini siapa, Kak Servi? Capseknya? Capsek di belakang, Kak. Oh, luar biasa ya, dipantau ya. Iya. Dipantau. Jadi dijelaskan ini di depan peserta ya. Berarti suasana santai ya. Kalau saya lihat ini santai-santai, Kak Servi menjelaskan. Ya. Iya, pas di jam istirahat ini, Kak. Oh, memang mencari suasana yang paling rileks itu ya, di jam-jam seperti itu. Ya. Bagus ya. Saya ingin lihat Kang Husain punya. Tapi mungkin keterbatasan waktu, ya. Tapi saya lihat Kang Husain punya tadi juga bagus, ya. Dijelaskan juga seperti ini, ya. Dipaparkan seperti ini, rata-rata, ya. Ada videonya Kang Husain?
Kalau misalnya dibuatkan video, kirim di YouTube supaya lebih keren. Ya. Oke. Ya, ini lagi dokumentasinya. Gambar 3 diskusi antara peserta dan merencanakan program Sempat Sodo. Ini untuk bisa diprogramkan pada aktivitas bulanan semester. Wah, luar biasa. Saya lebih fokus semesternya. Ini sudah akhir pekan, akhir tahun. Ya. Ya, buat 4-5 permainan. Tapi suara dari peserta didik ya, itu yang saya harapkan. Seperti itu. Nah, ini daftar hadir. Ya, daftar hadir. Ya, seperti ini ya. Daftar hadirnya. Terus ada hasil refleksi. Hasil refleksinya seperti ini. Ada saran-sarannya ya. Ya, ini yang saya harapkan kakak-kakak. Nampak dia. Kalau Kak Husain punya pakai digital ya. Ini. Oke, keren ya. Oh, ini foto-foto kita waktu kemarin ya. Di tatap muka. Tatap muka. Segar-segar semua ini. Ya. Masih pagi. Ya, masih pagi. Muka-muka segar semua ini. Oke, keren ya. Luar biasa. Saya masih mau angkat lagi satu ke Kak Irman punya, tapi sudah dibatasi karena kita ada 2 kegiatan agenda kita hari ini, yaitu bukti karya. Ya, kalau ini saya rasa sudah mewakili dari semua. Ya, kalau misalnya ada videonya Kak Servi, buatkan link video, kirim di YouTube, share di YouTube aktivitas kakak. Supaya nampak di YouTube dan akan menjadi hasil karya terbaik buat kakak yang ada di sini. Ya, oke, saya stop share dulu. Ya, saya berhenti berbagi layar. Mohon maaf di laptop saya yang satu ini masih terkendala jaringan. Tapi saya selalu upayakan yang terbaik buat kakak karena selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan bukti karya kakak. Ya, terkait dengan pengantar bukti karya. Seperti apa itu bukti karyanya? Jadi saya berbagi layar dulu. Saya berbagi layar dulu ya. Ada kakak? Ada? Belum ada, Kak. Mohon maaf ya, laptop saya masih agak terkendala jaringan. Nah, ini sudah nampak ya. Halo, cek. Cek.
Ya, ya. Sudah ada? Belum ada ya? Belum ada, Kak. Cek. Aduh, maaf sudah ya. Ada? Ya, Belum ada ya? belum ada, Kak, belum ada. Belum ada, Kak, belum ada. Halo, cek. Tunggu ya. Cek. Ya. Halo, cek. Ya. Aduh, maaf ya. Begini saja ya, saya bagi lewat handphone saja saya. Soalnya Ya, Kak. laptop saya ini. Begini saja ya, saya bagi. Loading sekali. Tunggu ya. Begini saja ya, saya bagi lewat handphone saja saya. Ya, laptop saya ini. Loading sekali. Tunggu ya. Oke, saya share dulu. Ada ya? Ada, Kak, ada. Ya, sementara saya pakai handphone dulu. Ini bukti karya di platform Merdeka Belajar Mengajar ya untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, bisa lihat ya? Atau kecil? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Di sini kakak terkait dengan bukti karya. Yang pertama ini saya paparkan. Di sini ada item bukti karya. Ada ya? Di PMM-nya kakak. Ada. Oke. Iya, ada, Kak. Nah, di topik pembahasan kita yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Baru mengunggah bukti karya di PMM. Nah, sebelum kita ke bukti karya, seperti apa bukti karya itu? Nah, kita jelaskan dulu dia punya alur pengiriman bukti karya. Nah, ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG. Nah, ini jadi perjalanan peserta program PKG PJOK. Bisa dilihat ini. Bisa, Di Kak, minggu bisa. ke-1 dan ke-5 sampai dengan minggu ke-5 itu ada pembukaan dan orientasi. Ya, terus kita melakukan pembelajaran asinkron dan tatap maya. Di hari minggu ke-6 itu ada hari keberangkatan kita. Yaitu pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Saya harap kakak-kakak yang ada masih sekitar berapa orang, tolong dilengkapi karena saya sempat koreksi sedikit ya untuk kesesuaian yang disampaikan di dalam tugasnya.
Terus di hari kepulangan di sini masuk minggu ke-12, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Minggu ke-7 dan ke-10. Terus di sini ada unggah dokumentasi bukti karya. Ya. Yang terakhir itu penutupan. Ya, kakak-kakak tinggal 1 kali pertemuan kita ya. Itu di tanggal berapa kalau tidak salah. Itu kita tinggal 1 kali pertemuan tentang refleksi bukti karya. Oke, yang berikut. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Sekali lagi kakak-kakak, ini akan menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal ya. Jadi harus produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, atau wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi saya akan memvalidasinya. Jadi kakak-kakak ketika kakak sudah mengirim ke saya validasi, baru itu bisa di-upload di PMM. Yang berikut, ini kriteria dan ketuntasan. Ya, kriteria dan ketuntasan penambahan bukti karya. Jadi untuk karya video, yang pertama pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Saya menggambarkan bukti karya saya. Saya pernah buat bukti karya terkait dengan program. Kalau di kemarin itu program guru penggerak. Saya berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu saya buatkan videonya. Jadi saya buatkan videonya itu observasi ya, kayak observasi berbasis coaching, ya. Jadi ada supervisi berbasis coaching. Jadi ada pra observasi atau pra pelaksanaannya, terus pelaksanaannya, baru pasca pelaksanaan. Itu saya buatkan dia punya video terkait dengan bukti karya. Jadi di pra pelaksanaan saya buat videonya, ada pengawas, baru saya ditanyakan hal-hal apa yang akan saya kembangkan di dalam pembelajaran, itu saya kasih nampak DP suara, dia punya videonya saya kasih nampak juga. Habis itu saya melakukan aktivitas pembelajaran dan diawasi oleh pengawas. Nah, setelah diawasi, dilihat, pasca pelaksanaan pembelajaran ditanyakan lagi apa-apa yang belum diungkit di dalam pembelajaran, yang sudah diprogram, direncanakan tapi tidak terrealisasi. Ternyata ada titik-titik yang belum saya kembangkan. Sehingganya supervisinya bukan lagi pengawas yang langsung menjudge, oh kamu kurang di sini, kamu tidak. Langsung kita sendiri yang sadar dengan itu. Akhirnya bukti karyanya jadi bagus. Dia nampak dan itu saya sebarkan ke YouTube, ke PMM, Facebook, ya. Itu kalau dalam bentuk video kan. Jadi di sini juga ada dalam bentuk isi karya dalam bentuk video, ada juga dan sejenis lainnya. Yang intinya kakak-kakak berbagi praktik baik terkait materi-materi yang ada di dalam PKG PJOK. Bisa paham ya? Misalnya ambil SEM, contoh ambil SEM. Atau ambil modul berdiferensiasi, kemarin kita bercerita tentang diferensiasi. Atau ambil program FIT, atau ambil apa lagi? Keterampilan gerak, kebugaran, ya. Silakan kakak-kakak terkait dengan bukti karya. Ya, kalau mau buat dalam bentuk video luar biasa.
Yang berikut, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Boleh tolong bikin PDF ya. Kalau ada bukti karya berupa modul, ya modul yang sudah yang masuk pada kategori PKG PJOK yang kita sudah pelajari, silakan kakak. Ya. Nah, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, berarti tidak mengandung unsur sara ya. Memang kalau kita buat video rata-rata seperti itu. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ada DP surat ya. Jadi buatkan dia punya format suratnya, itu ditanda tangan ya oleh peserta didik dan kepala sekolah. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan kriteria dan ketentuan pembuatan bukti karya. Ayo. Supaya kita membuat bukti karya ini nampak ya, artinya saya berharap apa yang ada di dalam kegiatan program ini sudah tugas pemuncak ya, sudah tugas akhir istilahnya. Jadi kakak membuat bukti karyanya seperti itu. Ada yang paham terkait dengan bukti karya atau yang kurang paham? Saya jelaskan sedikit ya. Bukti karya itu hasil apa yang kakak pelajari selama PKG ini, baik itu di modul 1, modul 2, modul 3, itu diangkat di dalam karya kakak. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Kak Servi, resen? Dalam bentuk modul itu bagaimana Kak untuk hasil karya ini Kak? Ya, kemarin kita di modul berapa merancang modul? 2. Ya, di modul 1 kalau tidak salah. 1.6C kalau tidak salah itu Kak. Ya, jadi kalau kita merancang modul, tentunya apa yang sudah kita pelajari di dalam PKG, unsur-unsur apa yang sudah ada di sini, iya kan? Jadi itu yang kita akan tampilkan dalam bukti karyanya. Tapi saya validasi dulu, gitu. Sebagus-bagus lah. Oke. Jadi bisa dalam bentuk dokumen. Ada nanti perintah-perintah yang kakak akan ikuti begitu. Ya. Tapi saran saya bagus itu video. Kakak bercerita di situ. Di modul 1 saya begini kegiatannya, di modul 2 dan seterusnya modul 3. Apalagi tadi di RTL-nya Kak Servi dikaitkan di dalam bukti karya, yang tadinya RTL kan baru rencana tindak lanjutnya. Nah, buatkan dalam bukti karya dia punya hasilnya seperti apa. Saya ada kesempatan kita 5 hari. Kalau sudah dibuat dalam bukti karya, keren dia. Oke ya. Kita lanjut. Berarti kalau dalam ya Kak, berarti kalau dalam bentuk video itu berarti kita akan menceritakan itu ya kegiatan. Oh, cuma seperti itu Kak? Ya, kita ceritakan. Ya, saya lebih suka ada testimoni lagi. Di akhir ada testimoni. Misalnya ada suara dari peserta didik. Contoh ya, alhamdulillah pembelajar permainan tradisional yang diciptakan oleh Kak Servi menarik buat kami sebagai peserta didik, dan saya harap ini. Nah, itu testimoni. Ya, testimoni siswa bisa, peserta didik bisa, guru juga bisa, orang tua bisa. Ya, semaksimal mungkin lah kakak. Bisa ya? Ya Kak. Nah, Soalnya Kak, ini ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK.
Alurnya seperti ini. Ini LMS-nya ya. Berarti kita di BK1. Iya kan? Ya, peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. So, biasa kan? So, berapa bulan kita di modul. Nah, aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama, unggah draft bukti karya. Dia punya draft ya, mengunggah menu bukti karya di sebelah kiri. Ada di sini ya, bagian sini. Oke. Yang kedua, ada refleksi bukti karya. Jadi kita ada 1 JP. Setelah ini ada 1 JP, itu kalau tidak salah tanggal berapa ini? Saya lihat dulu. Ya, 1 JP refleksi itu tanggal 10 Desember. Jadi sebelum tanggal 10 Desember kakak-kakak sudah mengirim ya. Yang jelas saya sudah validasi. Bisa ya? Sebelum tanggal 10. Sepakat ya? Kau Sain? Kak Maskun. Teman-teman Siap, semua Kak. ya. Ya. Oke. Iya, Kak, iya. Nah, itu sebelum tanggal 10 kita selesaikan. Apabila ada kendala dari kakak-kakak, saya siap memfasilitasi kakak-kakak. Yang berikut di sini berbagi bukti karya. Jadi salinan tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi kita akan berbagi bukti karya. Orang semua taruh di PMM. Orang taruh di PMM itu. Oke. Di BK4 ada umpan balik penyelenggaraan. Itu sudah kakak akan menilai saya. Silakan kakak menilai aktivitas saya selama di modul ini. Ya. 1, 2, 3 semua program ini PKG PJOK. Ya. Yang berikut di sini unggah draft bukti karya. Nanti saya kirim sama kakak ini supaya kakak bisa lihat dia punya prosedurnya. Ya, tapi saya lebih jelaskan lagi supaya ada gambarannya. Nah, di sini kan ada beranda semua modul peserta ya kan? LMS ini. Ada unggah bukti karya. Sini dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki. Kalau saya bilang belum sesuai, berarti masih ada kesempatan. Kalau sudah sesuai bukti karyanya peserta itu otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya yang ada di PMM. Ya. Jadi ini Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya. Jadi orang mau akses itu sama kakak yang Pak kakak punya pada laman di LMS. Nah, di sini perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Ada DP batas di situ kakak. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Ingat ya, lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya atau klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Ada dia punya lembar pernyataan di situ kakak. Diunduh. Nah, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Ini DP gambar kakak. Ini dia punya draft lembar pernyataan. Timat ini bukan sombong. Iya. Yang berikut ini DP tampilan ini. Tampilan itu pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Surat pernyataan ini, baik itu dalam foto maupun video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Orang bikin pernyataan ini. Jadi di sebelah kiri ada nama peserta dan tanda tangan.
sebelah kanan ada nama kepala sekolah dan tanda tangan. Sebagai informasi, kepala sekolah itu akan diberikan penguatan juga terkait dengan PKG PJOK. Luar biasa, kita diperhatikan sangat full tim ya oleh BGP Gorontalo. Ya. Jadi tenang saja kakak-kakak. Kepala sekolah selalu mendukung aktivitas-aktivitas kita. Nah, di sini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Jadi saya berharap ditandatangani ya dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya pada lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nanti ada dia punya tautan, nanti saya kirim sama. Ya. Kalau password Sampai sini ada pertanyaan? Badan. Lanjut ya. Ini Lanjut. pilihan kategori bukti karya. Ini yang pertama praktik baik. Yang bagaimana itu praktik baik? Yang jelas yang positif-positif lah. Nah, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dalam format dokumen, PDF, atau video. Jadi boleh olah dalam bentuk dokumen. Bisa juga dalam bentuk dokumen, bisa juga dalam bentuk video. Ya. Jadi praktik baiknya bagaimana? Ya, kalau saya punya kemarin itu pembelajaran diferensiasi. Semua termasuk di situ. Baik itu dia punya pengembangan diri, baru menginspirasi guru lain. Karena saya sudah share, guru-guru lain banyak yang komen, luar biasa. Ini ditingkatkan lagi begini. Ada yang komen di PMM saya itu, saya berharap asesmennya dinampakkan karena di video saya itu ada asesmennya, tapi cuma satu model asesmen yang saya terapkan. Nah, ada yang komen kalau boleh asesmennya itu saya nampak sekali seperti itu, seperti apa model-model asesmennya. Itu yang kurang saya kemarin di ini. Tapi kalau bilang asesmennya ada, cuman artinya dikasih banyak lah seperti itu model-model asesmen. Nah, ini praktik pembelajaran saya di sini. Praktik pembelajaran. Ya, proses pembelajaran guru dengan peserta didik. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau ini praktik baik ini lebih ke inspirasi. Penggunaan teknologi menginspirasi. Misalnya kemarin kalau kakak menggunakan media Canva sebagai pembelajaran, ya misalnya pembelajaran apa SEM atau pembelajaran gerak dan seterusnya. Oke. Ini juga bisa dalam bentuk PDF ya, bisa juga video. Terus RPP. Ini yang paling gampang sekali sebenarnya. Dalam bentuk RPP. Ingat ya, RPP yang kakak buat dalam bukti karya, ya, ketika di upload di PMM, banyak sekali yang ambil itu. Artinya akan melihat, wah keren ini, keren. Jadi saya berharap meskipun hanya RPP yang kakak upload di PMM dalam bukti karyanya atau yang dipublish, saya berharap RPP terbaik dari kakak atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen itu yang terbaik. Jadi ada 3 ya, bisa orang backing 3 ini. Jadi ada 3 ini. Ya, bisa kita ambil praktik baiknya, ya bisa praktik baik yang menginspirasi, bisa praktik pembelajaran, ya. Bisa juga modul ajar atau RPP. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi ada yang bertanya, Kak, bisa orang bikin RPP, bisa orang bikin apa? Ini saya sudah jelaskan. Ada?
Oke, silakan Kak Servi. Kak, berarti di 3 hasil karya ini salah satu yang mau dipilih ini Kak ya? Iya, salah satu. Salah Oh, satu. saya kira 3-3. Oh, salah satu. Kalau Oh kamu iya. saya ada suka mau cuma RPP atau modul aja, silakan ambil yang terbaik modul ajarnya. Karena jangan sampai akan diambil oleh daerah-daerah lain. Luar biasa ini. Dilihat identitasnya Hussein Mongo dari Kecamatan Paguat. Nah, keren ya. Itu. Berarti modul ajar ini berarti orang macam saya punya ini boleh ini permainan gobak sodor ini boleh mau bikin kalau boleh bikin modul ajar boleh itu Kak? Lihat CP-nya dulu. Kalau kita buat modul ajar dari Oh, mana? Tahapannya bagaimana? CP-nya apa? Terampil bergerak atau apa? Jadi sesuaikan ya. Jangan kita buat modul ajar. Sekali lagi, jangan kita buat modul ajar keluar dari apa yang sudah kita programkan di PKG ini. Seperti itu. Mungkin permainan statusnya dimasukkan di misalnya di sebelum pemanasan atau di setelah pemanasan statis atau mengarah ke dinamis. Bisa. 5 menit, 3 menit dan seterusnya bisa. oh Nah, berarti kakak cuma sudah tahu. untuk pementasan cuma dimasukkan kayak bukan berarti Iya. satu ini. Oh, oh iya Kak. Bisa ya? Iya Kak. Saya pengalaman kemarin, sebagian besar orang buat ini modul aja. Saya tidak tahu apa yang menarik di situ, tapi sebagian besar mereka buat modul aja. Tapi saya lari sendiri, saya buat video. Saya buat video ini, praktik pembelajaran. Ya, apa dari kakak-kakak yang bisa buat praktik pembelajaran atau praktik baik. Kalau praktik baik ini lebih banyak ke event-event. Kemarin saya berbagi praktik baik di GTK Inovasi. Ya, GTK Inovasi kategori inovatif itu ya alhamdulillah dapat juara. Tapi saya untuk PKG-nya di sini pembelajaran banyak mengarah ke pembelajaran karena itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kalau di modul ajar ya dibutuhkan oleh teman-teman, tapi bukan tidak sesuai juga ya. Kondisi di sekolah kan berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut ya. Ini unggah draft bukti karya BK1. Sini ya. Praktik baik, bentuk karya, kasih masuk dia punya judul, baru deskripsinya dimasukkan. Ya. Ini unggah berkasnya. Jadi pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Misalnya apa? Praktik baik atau praktik pembelajaran dan seterusnya. Ya, pilih bentuk karyanya, apakah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video. Kalau bentuk video berarti salinan dari YouTube. Kita upload ke YouTube, baru link YouTube-nya itu kita salin ke PMM. Ya, seperti itu. Lengkapi judul, karya, dan tambahkan hashtag. Pakai hashtag kakak ya, kalau mau pakai link video. PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat terkait dengan produk ini. Kalau deskripsi itu taruh saja di situ Kecamatan Paguat dan seterusnya. Identitasnya kakak. Nah ini unggah draftnya. Terus beli jenjang yang diinginkan. Misalnya modul kelas 8, kelas 7 atau kelas 9. Kalau SD kelas apa? Rendah atau kelas berapa? Seperti itu. Apabila Anda memiliki jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memiliki kelas. Ini. Oh, berarti orang pilih misalnya fase. Sampai sini ada pertanyaan?
Saya lanjut ya. Iya, lanjut Kak. Ya. Jadi di sini yang ketiga itu pilih tema. Ya, jadi tema bukti karya Anda. Yang keempat, pilih sarana dan prasarana terkait dengan bukti karya. Jadi di mana dia? Di sini. Ini ya, bagian ke-8 ini, sarana dan prasarana. Ini. Ada tema baru sarana prasarana. Baru yang ke-9 terang unggah dia. Ini unggah bukti karya. Ada dia punya tampilan itu. Terakhir kumpulkan di sini. Ini hanya berkas yang akan diunggah, ukuran berkas maksimal 10 MB. Kalau kita orang unggah bentuk berkasnya ya. 10 MB. Yang berikut ini. Nah, di sini ada ketika dia sudah diunggah bukti karya ini, ada pilih kategori dari produk bukti karya. Kalau praktik pembelajaran, tadi praktik baik ya. Kalau praktik pembelajaran ini dia punya tampilan. Jadi perlu pilih bentuk karya dari produk yang Anda buat. Pertama video, berarti salinan sama, salinan dari YouTube. Kakak pernah mengirim bukti karya di PMM? Belum Ada yang Kak. sudah pernah? Belum Ya. pernah. Berarti masih kosong ya PMM. Di PMM itu Kosong. ya, Iya Kak, semoga kosong. 11 orang sudah ada bukti karyanya di PMM. Itu dipantau ya Insya kakak. Allah Kak. Ya. Kalau saya punya sudah 6 bukti karya. Ya. Banyak sekali. Saya jaga bermain di PMM itu video saya suka. Baik itu berbagi praktik baik maupun video pembelajaran. Gitu. Seperti itu ya. Ini dia punya apa? Dia punya langkah-langkah juga sama dengan berbagi praktik baik. Ini langkah-langkahnya di sini. Bukti karya unggah BK1. Sorry, bukan di PMM ini, LMS. Langsung di LMS. Ya. Di LMS seperti ini. Yang berikut ini. Praktik pembelajaran. Sama ya. Ini. Dia pilih di sini jenjang SMP atau SD atau SMA. Kelasnya pilih 789. Mata pelajaran pilih mata pelajaran apa. Ya, misalnya PJOK. Contoh. Kelas 7. Ini dia punya langkah-langkah. Ini juga. Ya. Ini modul. Kalau modul kakak, kategorinya harus begini. Ya. Baru bentuk karyanya apa? Judulnya seperti apa? Letakkan deskripsinya. Tujuannya apa? Ya, di sini dibatasi sampai 100 kata 5.000 dan 5.000. Ini ya. Ini bukti karyanya dalam bentuk PDF ya. Kalau misalnya modul sebagus-bagus desain kamar di Canva dia. Terus pilih kategori dari produk bukti karya. Ini. Kalau PDF dia unggah dokumen bukti karya di laptop atau komputer Anda. Berarti langsung masukkan dia. Kalau dalam bentuk PDF. Ini. Ya. Jenjang mata pelajaran. Asesmen. Sini. Asesmennya bagaimana? Mode pembelajarannya bagaimana? Metodenya bagaimana? Dijelaskan situ. Yang itu ya, yang asesmen ini.
Saya melihat ada kemarin juga ada yang mengirim inovasinya itu terkait dengan asesmen. Menggunakan 3 aplikasi kalau tidak salah. Asesmen. Ini ya. Jadi dikumpulkan ya. Batasnya 10 MB. Lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Baru klik kumpulkan. Sini mengunggah lembar persetujuan bukti karya ya. Ada itu di LMS. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo. Silakan Kak Servi. Ya. Kak, untuk video pembelajaran itu berarti orang sementara mengajar atau bagaimana itu, Kak? Seperti Oke. video yang 30 menit atau ditentukan waktu? Makasih, Kak. Begini. Yang jelas di dalamnya itu nampak dia punya tahapan-tahapannya. Entah Kak Servi mau jelaskan tahapannya itu dijelaskan di dalam ucapannya, atau di saat Kak Servi menerapkan itu pembelajaran itu, tulis dia tahapan-tahapan. Di sini posisinya Kak Servi kasih pemanasan, di sini Kak Servi kasih apa gitu. Bisa ya, seperti itu. Intinya begini, ketika bukti karyanya Kak Servi itu dipublish, nanti akan dilihat oleh si penonton ini, dia akan kasih umpan balik. Nah, bagaimana supaya meminimalisir ada umpan-umpan balik yang mengatakan ini sebenarnya langkah-langkahnya bagaimana? Nah, kalau kita susun pakai kata-kata atau kita jelaskan, saya rasa mereka akan jelas. Intinya begini, kalau orang mau buat produk, mempromosikan barang, itu sedetail mungkin dia menjelaskan. Baik itu secara ucapan maupun tulisan. Kalau dia ucapan berarti Kak Servi dubbing dia. Iya toh? Tapi kalau misalnya dalam bentuk tulisan, Kak Servi sementara mengajar, ada teks-teks di bawahnya. Oh, ini fase dia memberikan pemanasan, ini dia penguatan, ini dia diferensiasi proses, ini diferensiasi produk, dan seterusnya. Penutupan. Berarti mau tulis dengan berteks itu dalam video itu kayak yang bentuk pemanasan, masuk kegiatan inti bagian. Oh iya, Kak. Terus upload di YouTube. Nanti link YouTube-nya itu yang diupload di situ. Oh, berarti langsung ke YouTube, Kak, bukan di drive, Kak? Jangan. Kalau di drive itu saya rasa kalau mau tak kunci dia punya link atau dia punya akses, saya tidak bisa akses. Orang tidak bisa lihat juga. Oh, berarti harus YouTube, Kak. Kalau di YouTube kan dia otomatis publish. Kalau kita publish, publikasikan. Nah, gitu. Ya. Iya, apalagi Kak. Yang modul, kalau yang ingin buat modul. Kalau modul itu bisa langsung upload. Kalau modul. Tapi batasnya 10 mega. 10 megabyte. Modul KKK itu paling banyak berapa lembar? Kalau modul? Ada berapa ya? 10. 9. 11 ya? Ada 11, di atas 10 16. Iya, ada 11. 16 ya? Ada yang 33. Iya, ada, Kak. Ada yang 20 lebih. Jangan ya. Ada yang ada yang sudah dengan DP itu di atas 20 mega itu kalau kita, kecuali kompres, kalau kompres juga akan tidak jelas. Coba disingkat, kasih singkat dia.
Usahakan sampai 13 dia bisa. 13-15. Ya Allah, susah sekali. Berarti untuk penilaian itu biar tidak sama kayak ada yang sampai di bawah sekali. Kalau macam di modul yang ada LIA itu biasa sampai DP penilaian sampai yang di bawah sekali sampai ada 21 lembar, 31. Kalau itu saya lihat dia referensinya banyak. Sampai 33 itu dia banyak referensi. Makanya kalau kita buat modul itu kalau sudah lengkap, sudah referensinya banyak itu, saya yakin si pelaksana modul itu akan mendetail mungkin di karena biasanya kalau guru olahraga yang makin banyak yang dia jelaskan, saya bukan mau tapi terkait dengan modul-modul itu ya, orang guru olahraga lebih suka simple, tidak ribet seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Ya Kak. Ini Ya Kak. konfirmasi draft bukti karya. Nah, di sini akan tertulis seperti ini, konfirmasi pengumpulan bukti karya. Jadi saya akan proses validasi. Saya akan menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Kalau saya sudah validasi. Kalau saya sudah validasi, terbitkan juga. Gitu. Jadi setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur karya PMM. Saya yang memvalidasi. Tenang Kak. Nanti saya akan sampaikan, Kak, geser sedikit di sini ya, tambahkan ini sedikit di sini ya. Gitu. Yang berikut, konfirmasi unggah draft bukti karya lewat LMS, di LMS. Jadi di LMS ini ya, bukan di PMM, di LMS. Ini bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Maya atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagai karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Walaupun tidak berkontribusi terhadap bobot penilaian, seluruh peserta PKG PJOK wajib membuat dan mengumpulkan bukti karya yang akan divalidasi oleh fasilitator. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karyanya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Oh, otomatis dia, berarti tidak sama dengan yang dulu. Ini sudah otomatis. Yang berikut, putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk, bukti karya, dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Ada rubrik validasi Pak saya? Saya akan kasih umpan balik dia.
Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki. Sebaya untuk melengkapi kembali dan bukti karya yang belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali ke fasilitator, dan sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasinya. Jadi cek secara berkala terus-terus kalau misalnya dia sudah kirim. Apakah sudah terbit atau belum. Ya. Saya menceritakan sedikit ya, kasus kemarin itu sudah lewat due date pengiriman bukti karya. Sota kunci. Dia mau kirim bukti karya, tidak bisa diklik itu bukti karya. So, tidak bisa dikirim lagi. Akhirnya apa? Sudah tahu kita buat apa? Tidak mampu dia mengirim bukti karya. Rugi ya, sudah tiga bulan kalau tidak salah kita pendidikan, tapi di akhir dia tidak bisa mengirim bukti karya. Jadi saya harap kakak-kakak sebelum hari H itu semua sudah mengirim. Ya, semua sudah mengirim. Ayo kolaborasi kerjasama, ya, saling baku bantu. Yang berikut, putusan utama dari validasi bukti karya ini. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Mau tunjuk sama dia belum perlu perbaikan. Pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dan dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Mau keluar kamar dia. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan. Untuk mengumpulkan ulang bukti karya. Di sini dia. Slide ke berapa ini kalau tidak? Slide ke 23. Ini ya. Sini. Ada kata perbaiki di situ. Baru di sini DP kata-kata. Tolong diperbaiki visual produk hasil bukti karya. Itu contohnya. Di sini tampilannya seperti ini. Statusnya begini, perlu perbaikan. Nanti ini saya kirim sama kakak. Berikut, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi kasih hapus ya kalau misalnya belum sesuai. Ini. Ini DP berkas tak kirim. Jadi orang kalau klik X dia di sini, ya yang merah ini, tak hapus itu, baru kirim ulang yang baru, yang sudah dianggap, yang sudah direvisi lah, baru unggah ulang. Oke ya, paham ya? Berikut, ini, nah ini kirim ulang, ya. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Baru unggah ulang. Ya, lembar persetujuannya. Catatan mohon lakukan cek status secara berkala sesuai. Ya, setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi dicek-cek terus ya kakak ya. Hoba-hoba. Ini putusan utama dari validasi bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus atau validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Tenang saja kakak. Kalau sudah sesuai dengan lembar validasi, lulus dia. Ini DP tanda ini. Nah, ini menunggu terbit seperti ini contohnya menunggu terbit. Ini. Itu status begitu dia menunggu terbit. Di LMS-nya kakak. Nah, ini. Lihat bukti karya di sini. Di BK1 unggah draft bukti karya. Ini di LMS semua ya. Sekali lagi di LMS ini. Terus bukti karya telah terbit. Baru lihat bukti karya. Nanti muncul DP status. Apabila bukti karya sudah sesuai, sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya dan melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Oh, diunggah lagi di PMM ini. Nanti lihat saja dia punya cara. Ini saya kirim sama kakak.
Buka menu bukti karya pada platform Merdeka Belajar. Berarti dibuka di sini ya, di PMM. Kalau sudah divalidasi oleh fasilitator. Baru pilih karya saya, buka kategori karya, baru ini. Misalnya ini RPP ya, baru dibagikan, bagikan karya saya, kirim ke teman-teman. Ya, nanti orang kasih umpan balik di situ. Kirim ke saya, nanti saya kasih umpan balik. Ya, untuk pilih karya, cari tombol bagikan karya. Ini cara membagikan karya. Nah, ini dia punya ketika sudah berbagi bukti karya. Ya, ini. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta tertentu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Di sini. Ini implementasi kurikulum dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jangan sampai saya validasi, yang ada unggah bukan yang saya ada validasi, yang lain. Tolong jangan. Ya, yang sudah saya validasi. Oke, tanya jawab terkait dengan bukti karya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin menanyakan terkait dengan bukti karya. Atau kita sepakati saja di sini bagaimana? Ada yang mau buat video berapa orang? Ada yang RPP? Ya, saya silakan ya sama kakak. Ya, saya tidak mau voting siapa yang buat video dan siapa yang buat modul. Silakan kakak buat bukti karyanya di LMS dan divalidasi. Saya yang siap akan validasi dengan lembar validasi. Nah, ini langkah upload video dengan tautan. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube ya. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Jadi kalau mau upload di YouTube, usahakan publik. Jangan dia pribadi. Tidak, istilahnya tak kunci itu. Kalau di drive itu minta apa dulu? Akses. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video, klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Yang berikut, ini. Nah, ini bukti karyanya akan di sini. Jadi, kendala video ini di-setel untuk pribadi. Ini, kalau tak tulis begini, ini dia setel pribadi ini. Jadi, tidak umum. Ya, terjadi karena video tersebut menyetel fiabilitas video untuk pribadi atau privat pada channel YouTube-nya. Kalau ada yang seperti ini, kalau kita buka seperti ini, berarti dia setel pribadi. Coba setel publik. Pasti dia nampak di video. Bagaimana orang mau kasih umpan balik kalau videonya tidak bisa dibuka atau tidak bisa diakses? Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Iya, Nah, berikut Kak. ini. Izin Kak, Oke, silakan. kalau untuk video itu Kak, video utuh. Video buku. Berarti buat di Canva. Oh, video buku ya. Oh, Kalau iya. video buku, kita buat buku. Atau video itu begini ya. Ada kalau dominannya itu lebih ke arah praktik baik dengan praktik pembelajaran. Itu rata-rata video di situ. Kalau praktik baik itu kayak contoh RTL-nya Kak Serti. Kalau ada DP video itu, berarti dia berbagi praktik baik terkait dengan RTL,
Di dalam ada SEM-nya, ada student voice-nya, student noise ownership dan seterusnya. Terus ada dia punya lagi keterampilan gerak di situ masuk. Ada asset based thinking-nya ada. Yang kita pelajari ya di modul-modul ini. Itu dia jelaskan. Nampak itu videonya kalau dia di kategori berbagi praktik baik. Kalau video pembelajaran itu di modul berapa kalau tidak salah? 1.6 kalau tidak salah. Ya, itu kita jelaskan tahapan-tahapannya bagaimana, nampak tidak yang sudah kita jelaskan di modul ini. Kalau buku bisa dalam bentuk flip. Nah, di dalam buku itu buatkan semua yang ada di modul kalau misalnya bisa mampu seperti itu. Kalau cumanya modul 1, modul 2, modul 3 silakan. Artinya bukti karyanya itu yang ada di dalam program. Biasa kan dalam bentuk flip dia itu kalau tidak salah, HTML. Jadi kalau videonya kita buka-buka dia punya lembaran bukunya seperti itu. Ada lagi? Ini ya. Seperti ini dia. Kalau ini di YouTube, ini tampilan di YouTube. YouTube Studio kita. Nah, di sini ada konten, ini konten kita. Kalau kakak berkunjung di channel saya, itu Ajuar Adam, itu banyak saya punya konten di sini. Ya, ini privat. Nah, ini contoh privat. Pasang bunyi dia. Saya tulis privat. Sehingga penonton, viewer tidak ada sedikit. Nah, ini video privat ini biasa. Nah, itu yang terlingkar itu privat. Harusnya dia publish. Gitu. Nah, caranya di sini ada kategori di sini ini. Ada privat, unlisted atau public. Saya lebih public. Biasa kalau saya upload di YouTube itu saya kasih public. Baru tidak untuk anak-anak. Sekali lagi tidak untuk anak-anak. Baru dipublish ya. Ini publishnya di sebelah kanan. Ini tampilan di YouTube. Nah, ini video tidak tersedia. Nah, kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah. Ada hak cipta itu. Jadi karena plagiat dia. Undang-undang hak cipta. Makanya diubah lagi. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar. Memang jelas tidak boleh diputar ya. Biasa begini tampilannya. Video tidak tersedia. Nah, ini sama lagi. Ini copyright ini. Kena copyright dia. Ini tampilan YouTube ya. Pelajari materi lebih lanjut, pertanyaan dan sharing dinyatakan melalui Bit ini, bukti karya. Nanti saya kirim ini ya. Kalau ada kendala, silakan kakak bertanya. Oke, terima kasih. Sudah selesai kita punya aktivitas hari ini. Kita sudah berapa jam ya? Ada yang pakai limit waktu? Tadi kita start jam berapa? Tidak lihat jam tadi ini Kak, udah mulai. Nah, jam 8 kalau tidak salah. Jam 8. Sudah 1,5 jam ya. Berarti kita sudah memenuhi syarat 2 JP. Ya, bahkan sudah over ini kalau tidak salah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kak, kalau sudah validasi semua, jadi sertifikat itu memuncul di LMS ini atau di PMMK? Atau dikirim langsung? Untuk sertifikat itu nanti kita sudah dinyatakan lulus, sudah melewati pleno. Berarti tugas semua sudah lengkap. Ada plenonya, ada aktivitas plenonya. Jadi kalau misalnya begini ya, ini hanya bukti karya. Iya. Tugas-tugas lain dikumpulkan lagi semua. Ya. Kalau sudah lengkap tugasnya semua,
Berarti itu akan ditetapkan dia. Lulus nilainya itu ada 3. Cukup, baik, dan amat baik. Sertifikatnya luar biasa, keren. Dan itu disimpan. Ya. Ketika kakak naik pangkat itu bisa digunakan. Tapi sertifikat itu mau diterbitkan di LMS ini atau di PMMK? Dia akan muncul di LMS, nanti ada unggah sertifikat. Oh. Tapi biasanya di akhir itu sudah melewati pleno. Artinya begini, sertifikat itu serentak untuk kita gelombang 2 satu kali. Jadi tanggal 10 Januari, contoh 10 Januari. Silakan cek sertifikatnya kakak, keluar itu semua. Mudah-mudahan lulus ya semua. Amin. Karena sertifikat itu keluar dengan posisi tugasnya lengkap. Gitu. Ini syukur Ada lagi? dengan yang 1. Semangat ya, semangat. Kita punya Ya, progres ini kakak. Usahakan jangan melewati due date. Ini sudah terakhir. Ibarat kita naik gunung, ini sudah posisi turun gunung kita. Tinggal mau di garis finish. Jadi akan terasa rugi kita mengikuti aktivitas kalau misalnya di akhir-akhir kita sudah menyerah. Ya, bukan orang PJOK kalau bicara menyerah. Saya tadi ikut technical meeting di Sepakakau. Itu sangat luar biasa penguatan untuk Prapopnas. Meskipun sudah dikatakan dalam poinnya itu sudah kalah, tapi tetap kita harus berusaha untuk memperlihatkan kualitas kita. Itu yang luar biasa. Ya. Meskipun sudah nampak ini tidak akan lolos ke Popnas, tapi masih ada 1 pertandingan. Berikan yang maksimal. Artinya kakak, kita tidak melihat juara 1, 2 dan seterusnya. Tapi bagaimana kita selalu memaksimalkan apa yang ada di depan kita. Selalu memaksimalkan segala aktivitas kita. Seperti itu. Kalau kita bekerja hanya sekedar mengharapkan ini dan itu, dia tidak akan maksimal dan tidak akan kuncinya. Saya selalu begitu. Memprioritaskan apa yang saya harus laksanakan. Kalau itu memang tidak masuk dalam ini, saya kasih biar. Ya. Dan ini terus terang PKG PJOK ini sangat luar biasa, keren dia. Kenapa saya bilang keren? Semua seluk-beluk yang ada di lingkungan pembelajaran PJOK sudah dibahas di PKG PJOK. Ya, kita dianggap sama semua. Kita dianggap berjalan bersamaan ini. Tidak ada yang orang atlet, tidak ada kelas begini, tidak ada orang yang hebat, tidak. Sama kita semua, kakak. Saya saja belajar dari kakak. Saya belajar dari Kak Irman, saya belajar dari Kak Yahya, Kak Husain, dan teman-teman semua. Itu kuncinya. Ya. Jadi saya berharap segera dilengkapi tugasnya ke depan. Ya, tinggal kita tidak lagi hitung bulan apa. Kita tinggal hitung hari ini akan berakhir. Oke ya, semangat ya kakak ya. Saya yakin dan percaya kita 11 orang yang ada di sini, ya peserta 11 orang itu insya Allah lulus 100%. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Amin. Seperti itu. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya pimpin doa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa agar segala aktivitas kita, baik hari ini dan ke depan, insya Allah diberikan umur panjang, akan selalu terselesaikan dan sukses. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kakak-kakak atas atensi dan partisipasinya kakak-kakak terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Saya stop record dulu.